Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ana? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke, saya sudah tidak sabar dari beberapa hari yang lalu tuh karena sudah lama tidak berjumpa dengan Bu Ana. Tidak sabar dengan pertemuan siang ini, Bu Ana. Kira-kira dari pertemuan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya nih, pada pertemuan ini nanti jenengan ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu Ana? Ini Bu Amel, saya itu ingin mengembangkan kompetensi saya dalam bidang coaching itu untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Oke, berarti pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, nggih. Iya, Terus kira-kira bagian mana yang nanti pengen saya amati itu, Bu? Yang ingin diamati mungkin ini Bu, cara saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach saya. Apakah pertanyaan yang saya sampaikan itu sudah sesuai ada ketepatan dengan jawaban yang disampaikan oleh coach saya sebelumnya. Itu Bu Amel. Oke, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan berikan, nggih, apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat, nggih. Oke, kalau begitu dari nilai panjenengan sendiri nih, bagaimana penilaian panjenengan terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam kegiatan ini, saya rasa cukup berpengaruh sih Bu. Cukup penting menurut saya. Jadi bagaimana hasil dari proses supervisi ini bisa berdampak untuk perbaikan saya dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya begitu. Oke, baiklah Bu Ana. Harapan jenengan terkait dengan observasi hari ini apa, Bu Ana? Harapan saya nanti jadi lebih mengetahui kekurangan dan mungkin kekuatan yang sudah ada dalam diri saya sehingga saya bisa mempertahankan kekuatan tersebut, dan pastinya saya juga harus lebih banyak belajar lagi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri saya dalam hal coaching ini, Bu. Oke, super sekali Bu Ana. Semoga pertemuan kita hari ini benar-benar bisa mencapai apa yang jenengan inginkan tadi ya, nggih. Yeah. Menemukan kelemahannya, menemukan kelebihannya, serta nanti panjenengan bisa jadikan untuk umpan balik ke depannya. Yeah. Saya rasa untuk kegiatan prasupervisinya sudah kita laksanakan dengan baik, Bu Ana. Kita semua sudah menyadari tujuannya. Sekarang waktunya saya rasa untuk panjenengan bisa melaksanakan coaching bersama dengan Pak Rofik. Di sini saya mohon izin untuk mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching panjenengan. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk jenengan, Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Bagaimana kabarnya Pak Rafik siang hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat antusias sekali, dan mungkin ini yang saya nantikan bisa berbagi di kabinet. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Pak Rafik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatan Pak Rafik telah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Nah, Pak Rafik, apa sih menurut Bapak tujuan dari pertemuan kita ini nanti?
Tujuannya itu saya berharap atau yang kita bicarakan itu berkaitan dengan permasalahan di kelas saya, Bu. Siswa saya itu kurang mempunyai rasa percaya diri. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Pak Raufik punya permasalahan di kelas terkait dengan kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh peserta didiknya Pak Raufik begitu Iya. ya Pak ya. Oke, baik. Kira-kira rencana apa yang sudah Pak Raufik buat mungkin yang sudah disiapkan untuk kegiatan kita atau pertemuan kita lagi ini, rencana apa yang sudah panjenengan buat? Rencana saya yang sudah saya buat berkaitan dengan ini, jadi permasalahan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri pada murid saya, Bu. Jadi itu yang mau saya konsultasikan dengan ibu itu. Iya Pak ya. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan rasa percaya diri peserta didik itu ya Pak ya. Kira-kira kalau membicarakan tentang kondisi yang Bapak alami di kelas saat ini ya Pak ya. Kira-kira kondisi saat ini ada pada skala berapa Pak? Antara 1 sampai 10? Yeah. Kondisi kelas saya ini kalau kita bicarakan dengan angka, Bu, sekitar 6,8. Oh gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Dari skala 6,8 dengan kondisi peserta didik yang dirasakan rasa percaya dirinya masih kurang ya. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab hal-hal tersebut? Kenapa kok peserta didik Pak Raufik itu memiliki rasa percaya diri yang kurang? Kira-kira penyebabnya apa Pak? Nilai 6,8 itu kondisinya seperti ini. Ketika peserta didik itu kan saya suruh membaca, itu suaranya pelan. Kemudian ketika saya mengamati ketika mereka bersentuh gurun itu kencang. Kemudian terlihat lagi, misalkan, ayo siapa yang bisa tampil di depan. Itu hanya anak-anak itu saja. Kesadaran dirinya itu masih kurang, harus tunjuk dulu. Ini yang mau saya bicarakan dengan Oh, begitu ya Pak ya. yeah. Terkait dengan kondisi di kelas Bapak seperti itu tadi, harapannya Pak Raufik nih, kira-kira setelah kegiatan coaching kita kali ini, nanti tujuannya Pak Raufik itu bisa sampai mencapai skala berapa? Setelah jenengan melakukan mungkin nanti ada rencana-rencana tindak lanjut panjenengan, panjenengan berharapnya bisa sampai mencapai skala berapa Pak? Yang saya harapkan Bu setelah kegiatan coaching ini, harapan saya itu bisa meningkat minimal 8,5 lah. Pun kalau bisa menjadi 100 itu kan ya lumayan, luar biasa. Ya betul Pak Raufik, luar biasa. Nggak apa-apa ya, nggak ada salahnya kalau kita punya harapan yang tinggi, yang penting siap dengan segala konsekuensinya, betul ya Pak ya. Kak Raufik, menurut saya luar biasa sekali, dari 6,8 setidaknya menjadi 8,5 ya, skala yang sudah baik di atas rata-rata itu sih. Kira-kira nih Kak, hambatan apa saja sih yang mungkin membuat perencanaan Pak Raufik itu bisa kurang efektif begitu, mungkin ada hambatan-hambatan yang panjenengan rasakan selama ini dengan usaha yang sudah dilakukan. Hambatan yang saya rasakan itu berkaitan dengan
pengelolaan peserta didik, bagaimana manajemen kelas. Kondisi anak kan selalu labil, tidak seperti benda. Itu yang saya rasakan. Jadi misalkan sekarang ini saya bisa memberikan motivasi ataupun semangat, tapi terkadang besok itu sudah turun lagi. Itu jadi mungkin yang saya rasakan itu Bu, hambatannya itu kondisi si anak sendiri. Namanya kan peserta didik kan sebagai makhluk hidup ya Bu. Jadi ya setiap hari kan kondisinya mereka, kondisi mentalnya kan juga pasti berubah. Juga berubah-ubah ya Kak ya, sesuai dengan apa ya, kondisi yang mereka alami mungkin ketika di rumah, di lingkungan sekitar begitu. Itu ya Pak ya. Dari hambatan atau tantangan itu tadi, kira-kira apakah Pak Rafiq sudah memiliki opsi solusi yang kira-kira dapat panjenengan laksanakan? Berkaitan dengan hambatan tadi Bu, yang jelas saya meningkatkan kesadaran diri saya Bu. Jadi saya harus mempunyai motivasi yang kuat untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri pada murid-murid saya Bu. Misalkan dengan memberikan cerita, kemudian dengan strategi pembelajaran yang berbeda, kemudian memberikan kesempatan. Jadi saya kembalikan ke diri saya sendiri bagaimana saya terus semangat dan tidak intinya untuk meningkatkan keaktifan belajar ataupun keberanian peserta didik saya. Itu ya Pak ya. Luar biasa di situ Pak Rafiq juga kan langsung aja menyebutkan apa ya, tindak lanjut yang akan melakukan mengatasi permasalahan yang panjenengan rasakan di kelas. Ini Pak, dari beberapa rencana tadi yang sudah Pak Rafiq sebutkan, kira-kira mana nih tindakan yang akan menjadi prioritas Pak Rafiq? Yang ini pun sebenarnya sudah berjalan, mungkin kurang begitu maksimal. Yang saya utamakan itu selalu memberikan motivasi Bu, sebelum pembelajaran dimulai sekitar 5-7 menit lah Bu. Baru kemudian memberikan kesempatan murid saya untuk melakukan keberanian, misalkan membaca atau masuk ke depan kelas. Kemudian yang terakhir, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya coba melakukan kegiatan pembelajaran yang intinya Bu, metode tersebut memberikan kesempatan kepada murid saya untuk bisa tampil secara aktif. Itu Bu yang di dalam benak saya yang ingin saya lakukan. Gitu ya Pak ya, luar biasa hebat Pak Rafiq. Jadi dengan apa ya, keinginan untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, Pak Rafiq sudah punya rencana untuk memberikan motivasi yang lebih baik lagi, yang kuat terhadap peserta didik, kemudian memberikan menyiapkan rencana pembelajaran yang membuat lebih aktif dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup. Banyak sekali sih Pak, lebih dari cukup menurut saya. Baik, Pak Rafiq, kira-kira dengan rencana-rencana yang panjenengan buat tadi, dengan banyaknya prioritas yang akan panjenengan laksanakan, kira-kira perlu waktu berapa lama nih Pak untuk bisa memperbaiki kondisi yang sedang panjenengan rasakan di kelas sekarang? Berkaitan dengan target saya Bu tadi kan 8,5. Ini berkaitan dengan keberanian, itu paling tidak minim 1 bulan. Soalnya ini kan berkaitan dengan keberanian yang harus timbul dari dalam diri peserta didik Bu. 1 bulan ya. Ya betul. Iya Pak, ini memang waktu yang diperlukan relatif lama. Iya, 1 bulan paling tidak, biar maksimal. Ya, memerlukan motivasi dari dalam diri peserta didik dan proses yang panjang ya Pak. Bagus sekali sih menurut saya Pak Rafiq, panjenengan mempunyai semacam gagasan untuk bisa merubah kebiasaan yang perlu ditingkatkan dari peserta didik ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut kan bisa saja sebenarnya, tapi menurut saya Pak Rafiq sudah luar biasa ingin meningkatkan rasa percaya diri peserta didik itu sangat pada yang mudah ya Pak ya. Iya.
mau kesabaran, iya. ya mau memikirkan perencanaan untuk hal-hal tersebut untuk dapat memperbaiki kondisi tersebut. Em, Kira-kira apa ya, kemasan tadi bisa terselesaikan, bisa dikatakan berhasil dengan rencana yang sudah panjenengan buat tadi. Itu kira-kira gambarannya seperti apa, Pak? Jika kondisinya sudah seperti apa? Ketika rencana yang sudah saya persiapkan ini berhasil, Bu, indikatornya ketika siswa tersebut misalkan tadi membaca dengan keras itu sudah termasuk. Kemudian yang kedua, ketika peserta didik itu sudah berani tampil dengan penuh kesadaran, artinya saya tidak melulu ayo siapa yang maju menunjuk, tidak, ayo siapa yang ingin maju silahkan ya, mereka bisa tampil sendiri, itu sudah menunjukkan keberhasilan dari keberanian tadi. Baik, oh, iya, iya. Eh, Jika nih Pak, jika rencana-rencana yang Pak Rafiq buat tadi ternyata kok mengalami hambatan atau gangguan, kira-kira hal apa yang bisa Pak Rafiq upayakan mengatasi hal tersebut? Jadi ketika ada kendala, yang pertama kita harus itu Bu, merefleksi apa yang harus saya lakukan ini, kendalanya di mana itu. Kemudian yang kedua, kita harus telaten Bu, telaten sungguh-sungguh itu untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan. Intinya itu Bu. Kemudian yang terakhir konsisten juga Bu. Ketika kita membuat program tanpa adanya konsisten, saya yakin tidak berjalan Bu. Jadi intinya saya kembalikan buat pribadi saya, sejauh mana saya bisa konsisten dengan apa yang saya rencanakan dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran menurut saya. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Intinya tuh kita harus konsisten. Kalau kita Iya. sendiri punya perencanaan program tapi tidak memiliki konsistensi yang baik, waduh, bisa nggak sampai pada tujuan ya Pak ya. Betul Iya. sekali, luar biasa sekali Pak Rofik nih. Eh, Nah Pak, eh, kan tadi Pak Rofik sudah punya perencanaan-perencanaan nih, Betul. yang ini sebuah perencanaan. Jadi kira-kira apa yang harus panjenengan persiapkan di awal, yang harus panjenengan perhatikan betul sebelum melaksanakan perencanaan itu tadi yang sudah panjenengan buat? Berkaitan dengan pembelajaran, tentunya di awal saya mempersiapkan RPP. Mungkin yang dibutuhkan ketika RPP nanti membutuhkan alat peraga, kemudian setelah itu strategi pembelajaran itu yang perlu saya persiapkan, kemudian saya kuasai bagaimana alurnya, sehingga nanti kalau sesuai dengan persiapan saya baik media, kemudian saya kuasai alurnya, saya yakin insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Bagus, sudah cukup matang sekali ya Pak ya. Wah, saya yakin ini masih akan berjalan dengan lancar nih, dengan baik. Nah, Amin. Pak, tapi kan dalam apa ya, sebuah perencanaan kita kan perlu komitmen nih Pak. Betul. Kalau kita nggak punya komitmen yang kuat nanti, wah bisa Berhenti di jalan. ya, iya betul. Nah, kira-kira nih, apa sih komitmen yang Pak Rofik buat yang sudah panjenengan siapkan untuk melakukan rencana-rencana itu tadi? Komitmen saya Bu, apa yang saya rencanakan itu harus saya lakukan dengan kesadaran diri saya, dengan penuh tanggung jawab bahwasanya apa yang saya lakukan ini demi anak-anak untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, khususnya berkaitan dengan keberanian diri peserta didik saya Bu. Itu yang saya tanamkan, namun tidak dipungkiri Bu, kita sebagai manusia kan kadang naik, kadang turun mental kita. Jadi ya intinya yes, semoga diberikan ke apa Bu, ke konsistensian, iya betul. Iya, iya betul. Nah, Pak, mungkin untuk bisa membuat komitmen kita lebih kuat lagi, bisa benar-benar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin ada pihak yang bisa membantu, Pak. Kira-kira siapa? Mungkin ada yang bisa membuat kita
bertahan untuk menjaga komitmen ini? Oke, oke Bu. Berkaitan dengan tadi Bu, komitmen tadi tentunya di sini yang sangat luar biasa itu rekan-rekan TTP saya. Jadi beliau sangat luar biasa, saling memberikan motivasi, kemudian rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian yang tidak kalah pentingnya peran dari ibu kepala sekolah Bu, yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk melakukan perubahan, untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak Robert. Pak, tidak lanjutkan jenengan ini apa nih setelah kita selesai sesi coaching kita nanti? Tindak lanjut saya tidak sabar Bu, langsung saya terapkan besok Senin Bu, mohon maaf, Gitu apa ya. yang masukan dan saran dari ibu tadi langsung saya terapkan. Coba insya Allah paling tidak ini harus bisa meningkat Bu, dari yang murid tadi kan 6,8 paling tidak Senin itu 7,5 lah harus ada Bu. Itu target saya. Waduh, langsung tinggi ya Pak ya. Iya Bu. Oke, Pak Robert, ini yang perlu saya tegaskan di sini ya Pak. Tadi yang memberikan solusi dan sebagainya bukan saya, tapi itu tadi dari panjenengan sendiri loh. Panjenengan yang hebat, yang luar biasa, punya permasalahan, punya rencana untuk diselesaikan, dan berkomitmen itu sudah sangat luar biasa. Saya kan di sini hanya membantu memfasilitasi saja bagaimana supaya intinya bagaimana supaya bisa menemukan titik terang lah, setidaknya seperti itu ya Pak ya. Tapi seorang ikut itu kan luar biasa Bu. Tanpa adanya galian yang disampaikan oleh seorang itu, saya bukanlah siapa-siapa dan apa. Oh gitu ya, iya panjenengan tetap Pak Robert. Baik Pak Robert, ini sepertinya sudah nggak sabar nih saya ingin melihat hasil dari rencana tindak lanjut panjenengan. Nanti mungkin karena Pak Rafiq kan segera ya, meskipun targetnya tadi 1 bulanan lah bisa merubah kondisi rasa percaya diri psikosomatik dengan baik, tapi Pak Rafiq kan tadi sudah punya tindak lanjut itu segera mungkin bisa dilaksanakan pada Senin ya Pak ya. Jadi saya berharap nih minggu depan kita bisa bertemu lagi. Saya ingin mendengar lebih banyak lagi cerita dari Pak Rafiq tentang rencana-rencana yang sudah panjenengan lakukan. Begitu ya Pak ya? Ya, siap Bu. Saya juga. Iya. Semoga nanti yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang penting Pak Rafiq juga tetap semangat dan menjaga komitmen itu tadi. Siap. Iya Pak ya? Iya Bu. Mungkin cukup sekian dulu sesi coaching kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dari Pak Rafiq. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, sangat luar biasa dan menginspirasi. Tadi Bu Ana, saya telah melihat panjenengan melaksanakan coaching dengan Bapak Rafiq. Dari pelaksanaan coaching yang sudah jenengan laksanakan tadi Bu Ana, bagaimana jenengan menilai diri sendiri atau performa panjenengan tadi berdasarkan kompetensi yang jenengan inginkan tadi, yang mengajukan pertanyaan berbobot? Menurut saya sih sudah ada peningkatan Bu dari sesi coaching yang latihan-latihan yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, tapi saya menyadari masih banyak juga kekurangan, jadi perlu proses belajar yang lebih banyak lagi begitu Bu Amel. Oke, masih merasakan beberapa kekurangan ngaten nggih. Iya, betul. Oke, apa yang membuat jenengan menilai demikian Bu Ana? Iya nih Bu, karena saya tidak bisa langsung menyampaikan pertanyaan secara lancar, langsung satu seperti ngobrol biasa tanpa batas seperti kita waktu curhat seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita diberi hati teman gitu kan mungkin kita langsung menjawab oh begini atau kita memberikan memberikan jawaban atau mungkin respect yang seperti apa
kan secara langsung ya Bu ya, tapi kalau dalam sesi coaching ini karena ada alur tadi, jadi kita Oke. masih perlu banyak berlatih dan belajar supaya tidak menyimpang dari alur yang sudah dijadikan acuan itu tadi. Oke, super sekali Bu Ana. Terus nih, boleh nggak nih aku menyampaikan pengamatanku tadi Bu Ana? Oh, boleh banget Bu, itu yang saya tunggu-tunggu Bu Amel. Silakan Bu Amel. Oke, tadi dari hasil panjenengan melakukan coaching dengan Bapak Rofik itu sudah sesuai Bu kalau kita lihat dari segi alur tirtanya mulai dari mengidentifikasi tujuan umumnya tadi jenengan sudah melaksanakannya dengan baik, dengan lengkap menurut saya mulai menanyakan tujuannya, terus ukuran keberhasilannya itu juga sudah jenengan sampaikan ke Pak Rofik dengan baik dan alhamdulillahnya Pak Rofik juga mampu mengkomunikasikan keinginannya dan tujuannya dari sesi coaching itu tadi. Lalu juga ke identifikasinya jenengan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mulai menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah intinya jenengan ingin Pak Rofik itu menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya Pak Rofik, jenengan sudah mencoba mengidentifikasinya itu dengan baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi. Jenengan juga sudah melakukan rencana aksinya dengan lengkap, terus juga melakukan dari tahap tanggung jawabnya itu tadi juga sudah mulai dari menanyakan komitmen sampai menanyakan tindak lanjut dari segi coaching itu tadi. Ketika panjenengan itu tadi juga sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, itu tadi juga sudah saya amati berdasarkan dengan kompetensi mendengarkan dari teknik rasa nggih Bu, mulai dari receive, appreciate, summarize dan ask-nya itu juga sudah muncul luar biasa sekali Bu Ana ini. Sangat lengkap nggih. Sangat bagus, sudah melakukan sesi coaching dengan sabar menerima menunggu Pak Rofik menjawab hingga selesai, baru mengajukan pertanyaan lanjutan itu sudah sangat bagus sekali. Ngoten Bu Ana. Terus kira-kira nih Bu Ana dari yang hasil pengamatan saya ini tadi, menurut panjenengan seperti apa Bu setelah mendengar ini tadi? Menurut saya sih amazing ya Bu. Tidak mungkin lah saya yang pastinya ya terima kasih sih atas apresiasi dari Bu Amalia. Eh, apa ya? Kalau saya mendengar itu tadi sepertinya sudah baik, tapi sebenarnya yang saya rasakan masih banyak kekurangannya Bu Amil. Seperti itu. Jadi masih banyak hal yang perlu saya latih, saya pelajari untuk meningkatkan kompetensi saya Bu Amil. Jadi kalau Oke. Bang bilang seperti itu kok mungkin nggak percaya. Nggak percaya ya, tapi sudah bagus loh. Namun juga ini sih Bu Ana, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan juga sih sama Ya. seperti yang mungkin jenengan sampaikan tadi. Mau nggak nih kira-kira nih Oh, menerima ya nggak pasti Bu, pasti itu ini yang saya tunggu. hasil pengamatan saya ini Iya. tadi? Dari yang saya amati tadi nggih Bu Ana terkait dengan kegiatan coaching siang ini ada beberapa hal yang meskipun tadi sudah sangat bagus nggih menurut saya itu sudah runtut sesuai alur tirta, sudah memunculkan kompetensi kriteria mendengarkan dengan teknik rasa itu jenengan sudah memunculkan, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi atau juga kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk kegiatan coaching jenengan agar lebih super lagi dari hari ini. Itu terkait pada kegiatan saat jenengan mulai mendengarkan percakapan dari Pak Rofik ketika Pak Rofik bercerita itu pada aspek mendengarkan dengan
rasa nggih. Pada summarize-nya itu mungkin perlu sesekali panjenengan itu juga memberikan rangkuman dari hasil ceritanya Pak Rofik. Jadi misal Pak Rofik itu sudah cerita sekian panjangnya itu ya, itu jenengan kalau saya amati tadi masih dari oke, kalau begitu itulah perlu itu ada summarize-nya juga agar panjenengan dengan Pak Rofik, coach dengan coach itu mampu memastikan bahwa sedang memahami hal yang sama. Oh, Nggih, kan kaitannya dengan ketika sudah mampu mencapai pemahaman yang sama, nantinya juga diharapkan kan juga mampu memberikan pertanyaan berbobot setelah dari hasil rangkuman itu tadi. Jadi diharapkan setelah panjenengan nanti sudah bisa mencapai kesimpulan yang sama, bisa merangkum dari apa yang telah diceritakan Pak Rofik tadi, dan dirasa sudah satu benang merah ngoten nggih, sudah sepakat bersama. Jadi jenengan bisa melanjutkan dengan memberikan pertanyaan berdasarkan hasil rangkuman jenengan itu tadi ngoten. Jadi pertanyaan yang jenengan berikan itu bisa lebih berbobot lagi. Bisa disimpulkan secara singkat, bukan kita memberikan asumsi kita ya, tapi dari apa yang diceritakan Koci itu bisa kita simpulkan sedikit supaya kita berada di garis yang sama, menemukan titik merahnya yang sama, benang merahnya yang sama. iya. Terus Siap, Bu. dari segi waktu juga kalau untuk latihan sih Bu Ana enggak apa-apa Bu Ana, 10 sampai 15 menit itu kalau dari segi latihan itu sudah dirasa cukup sih. Tapi kalau untuk jika itu dilakukan benar-benar coaching itu dilakukan secara nyata, waktu maksimalnya sih 90 menit. Tapi ini tadi kalau dari untuk latihan kita coaching hari ini yang kita sepakati bersama itu lebih dari 15 menit tapi tidak lebih banyak Bu Ana. Lebihnya tidak banyak, tidak apa-apa. Itu berarti kan jenengan tadi sudah luwes, sudah benar-benar mengalir sehingga percakapannya tadi kan sudah membuat nyaman sehingga akhirnya lupa waktu ngoten nggih. Tapi kalau untuk coaching yang sesungguhnya itu sudah bagus Bu Ana. Ngoten. Terus kira-kira nih dari yang saya sampaikan ini tadi mengenai ada beberapa hal yang saya sampaikan ke jenengan terkait dengan apa yang perlu jenengan tingkatkan. Bagaimana pendapat panjenengan Bu? Pendapat saya sangat setuju sekali Bu Amel. Betul. Karena kemampuan saya memahami menurut saya pribadi sih sudah cukup baik. Cuman untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya pahami itu memang kadang masih kesulitan saya untuk menyusun menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan apa yang saya dengarkan, yang saya simak sebelumnya. Betul Mbak Amal. Jadi memang betul untuk memberikan rangkuman dari apa yang dijawab oleh coach saya itu memang kurang ya. Saya menyadari itu. Iya, jadi menurut saya betul siapa yang Ibu Amal katakan itu memang benar. Itu yang masih banyak perlu banget saya tingkatkan dalam hal coaching begitu. Nggih Bu Ana, sebenarnya sudah bagus Bu Ana. Ya bagus itu tadi jenengan sudah mampu melaksanakan kegiatan coaching dengan berikan pertanyaan yang berbobot tadi. Jenengan sudah menghindari kata tanya mengapa, apakah, itu kan sudah jenengan hindari. Itu sudah sangat bagus sekali dalam berikan pertanyaan yang berbobot. Jenengan lebih memilih kata yang apa, bagaimana, terus siapa, di mana, seperti itu sudah sangat keluar. Terus jenengan sudah memberikan pertanyaan yang mengalir juga sehingga nyaman sekali. Akhirnya waktunya tidak terasa, kita berjalan sudah lebih dari 15 menit itu nggak terasa. Ternyata tuh waktu 15 menit itu singkat sekali ngoten nggih ketika kita laksanakan dengan sungguh-sungguh itu. Terus Bu Ana, dari percakapan ini tadi, kira-kira setelah jenengan melaksanakan kegiatan coaching ini tadi, apa
apa yang sudah terbayangkan oleh jenengan untuk meningkatkan lagi di apa ya, di part yang tadi masih perlu dibenahi? Ya. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan adalah lebih banyak lagi berlatih Oke. untuk berbicara secara resmi supaya lebih terstruktur ya Bu ya. Karena memang kemampuan dalam berbicara yang resmi seperti ini saya kurang memang masih sangat kurang latihan, jadi jam terbangnya masih sangat sedikit. Nah mungkin itu yang perlu saya perlu saya latih, perlu saya biasakan ngoten supaya saya bisa melakukan coaching dan menjadi coach dengan lebih baik lagi. Ngoten Bu Amel. Jadi berlatih, Iya, ngoten nggih betul. Buana, supaya jam terbangnya makin tinggi dan makin bagus sekali. Yang hari ini sudah sangat bagus, besok berarti super bagus, besoknya lagi ini sangat excellent Iya, ngoten iya, nggih. iya. Kira-kira nih Bu, menurut panjenengan tuh siapa sih yang bisa membantu jenengan untuk mengatasi problem jenengan tadi? Tentunya teman-teman di sekitar Bu. Jadi kalau saya punya pemahaman seperti ini kan berarti saya harus perlu banyak berlatih. Nah, dengan adanya teman-teman yang mau mendengarkan saya, mau memberikan umpan balik, itu kan berarti proses latihan yang bisa membuat saya lebih apa ya, bisa lebih baik lagi. Jadi membangun gitu loh Bu dengan adanya umpan balik dari teman-teman dan sekitar gitu Bu. Oke, jadi teman-teman di sekitar Ya, ngoten nggih yang teman-teman di dirasa. sekitar ya termasuk rekan di sekolah, kemudian rekan-rekan di komunitas yang lain seperti komunitas ini teman-teman di CGP ini yang sangat luar biasa, itu sangat membantu saya untuk mengembangkan kompetensi diri saya Bu Amel. Oke, super sekali Bu Ana. Nggak terasa ini Bu Ana, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini nih. Lalu sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini nih Bu Ana, saya ingin tahu apa yang sudah jenengan dapatkan dari proses kita siang hari ini. Oke, baik Bu Amel. Jadi dari proses yang sudah kita laksanakan siang hari ini tadi, saya menyimpulkan bahwa dalam kemampuan coaching saya ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan dan itu saya menyadari betul bahwa saya harus lebih banyak berlatih untuk berbicara, untuk menyampaikan dari hasil apa yang saya simak untuk bisa menyampaikan, mengutarakan dengan lebih luas, dengan lebih kompleks, lengkap dan hasilnya baik sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada miss-missnya dalam informasi atau hal apapun yang saya sampaikan. Begitu Bu Amel. Oke, terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga telah mengizinkan saya untuk melihat panjenengan tadi praktek coaching sehingga bisa saling memberikan masukan satu sama lain supaya nanti kita kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, yang mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, mampu menjadi pendengar yang baik, mampu juga menghadirkan penuh kita pada sesi coaching seperti itu nggih. Iya Bu Amel. Terima kasih banyak Bu Amel. Sama-sama Bu Ana. Sangat-sangat membantu saya ini untuk memperbaiki kompetensi diri. Alhamdulillah kalau panjenengan berbicara seperti itu saya ini jadi ingin loh Bu, kalau kadang tuh kita memberikan masukan atau memberikan ini tuh saya takut nggak enak, ada salah ngomong dan lain sebagainya. Iya Bu Amel, nggak apa-apa, luar biasa Bu Amel.
Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan siang hari ini bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bu. Semoga kita bisa belajar bareng dan bertemu dengan melatih kemampuan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa cukup sekian Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.